Selamat siang. Di sini saya yang bernama Nancy Margaret Tresia Napitupulu dengan NIM 11221078 ingin mempresentasikan terkait PPh pasal 23 atau pajak pemotongan. Pengertian pajak penghasilan menurut Mardiasmo itu adalah dalam Patrick Wallandau 2013 sesuai dengan sebutannya pajak penghasilan itu dikenakan atas penghasilan. Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak pusat dan objeknya adalah penghasilan. Pajak penghasilan dikenakan terhadap wajib pajak yaitu apabila telah terpenuhi syarat subjektif dan syarat objektif sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pihak-pihak yang terlibat dalam PPh 23 ialah penghasilan, wajib pajak dalam negeri, yang kedua bentuk usaha tetap atau BUT, dan pihak pemberi penghasilan penerima jasa. Badan pemerintah wajib pajak dalam negeri penyelenggara kegiatan bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk sebagai pemotong PPh 23 oleh Direktur Jenderal Pajak melalui SE 08 PJ 4 1995. Pengertian pajak penghasilan pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 atau PPh pasal 23 yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atau penghasilan wajib pajak dalam negeri atau WPDN dalam bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerah jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh 21. Jenis objek pajak pasal penghasilan pasal 23 ialah objek PPh pasal 23 telah ditambahkan oleh pemerintah hingga menjadi 62 jenis jasa lainnya seperti yang tercantum dalam PMK nomor 141, PMK 03 215, 5 diantaranya yaitu jasa penilai atau appraisal, jasa akturis, jasa akuntansi pembukuan atau atestasi laporan keuangan, jasa hukum, dan jasa arsitektur. Perhitungan tarif pajak penghasilan pasal 23, PPh sama dengan tarif pajak kali penghasilan. Terdapat dua jenis tarif pajak yang dikenakan pada penghasilan yang menjadi objek PPh 23 yaitu tarif 15% dan tarif 2%. Penetapan tarif ini dibedakan berdasarkan penghasilan. Berikut adalah rincian tarif PPh 23. Tarif PPh pasal 23 Tarif PPh pasal 23 bervariasi yaitu 2-15% tergantung pada objek pajaknya. Misalnya 15% untuk dividen, 15% untuk bunga, 10-15% untuk royalti, dan 2% untuk sewa. Pemotongan PPh pasal 23 dilakukan oleh pihak-pihak tertentu seperti badan pemerintah, perusahaan, bentuk usaha tetap. Nah, di sini beberapa kode jenis pajak dan kode jenis setoran. Bisa kita lihat ya. Kode akun pajak adalah 41124 untuk jenis pajak PPh 23. Nah, teman-teman bisa lihat nih, banyak kodenya. Jadi, tinggal dilihat aja, tidak usah saya sebutkan satu persatu ya, karena memakan banyak waktu. Nah, dan yang terakhir itu PPh pasal 23 dengan KAP 41124, KJS-nya 511. Penting, tinggi 100% sebagai denda dari tarif yang telah ditentukan di atas. Pemotongan pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23. Pemotongan pajak penghasilan pasal 23
Yang pertama, saat pemotongan pajak penghasilan pasal 23 Undang-Undang PPh dilakukan pada akhir bulan dibayarkannya penghasilan. Yang kedua, saat terutang. Saat terutangnya pajak penghasilan pasal 23 untuk Undang-Undang PPh adalah saat pembayaran. Yang ketiga, tempat pemotongan. Kantor pusat, kantor cabang yang bersangkutan, ketentuan tentang pemusatan, pelaksanaan pemotongan, penyetoran, pelaporan PPh pasal 23 tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Dan yang ini pembayaran pajak penghasilan pasal 23. Pembayaran pajak dilakukan oleh pihak pemotong ke kas negara menggunakan aplikasi e-billing. Pertama itu membuat ID billing, yang kedua membayarkannya melalui bank persepsi, yang ketiga memperoleh nomor transaksi penerimaan negara atau NTPN. Ini ada catatan, jatuh tempo pembayaran PPh 23 adalah tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan pajak penghasilan pasal 23 atau SPT pasal PPh 23. E-filing, kertas formulir, jatuh tempo pelaporan adalah tanggal 20 bulan berikutnya ke KPP yang terdaftar. Pemotong pajak wajib menerbitkan bukti potong PPh 23 kepada wajib pajak pada akhir bulan saat dibayarkan penghasilan. Yang pertama, dibayarkan penghasilan. Yang kedua, disediakan untuk dibayarkannya penghasilan. Yang ketiga, jatuh tempohnya pembayaran penghasilan yang bersangkutan. Ini ada catatan, penerbitan bukti potong ini dibuat dalam 3 rangkap. SPT masa PPh 23 dan atau PPh 26 terdiri dari induk SPT, daftar bukti pemotongan, daftar SSP, BPN, bukti pemindah bukuan untuk penyetoran. Persyaratan ISPT menerbitkan lebih dari 20 bukti pemotongan PPh 23 atau pasal 26 dalam satu masa pajak. Yang kedua, jumlah penghasilan bruto menjadi dasar pengenaan PPh lebih dari 100 juta dalam satu bukti pemotongan. Di sini ada pengecualian objek pajak penghasilan pasal 23. Objek pajaknya itu yang pertama, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Yang kedua, sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang ketiga, dividen. Bisa kita baca ya satu persatu sampai ada 6. Yang terakhir itu penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atau jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan yang diatur oleh peraturan Menteri Keuangan. Di sini ada beberapa contoh soal ya teman-teman. Contoh soal yang pertama itu bisa kita lihatlah. PT ABC menerima penghasilan berupa bunga sebesar 10 juta dari Bank XYZ. Berapakah PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh Bank XYZ? Jadi jawabannya tarif PPh pasal 23 untuk bunga adalah 15%. Jadi PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh bank adalah PPh pasal 23 15% dikali 10 juta. Terus hasilnya adalah 1.500.000. Jadi final answer-nya itu 1.500.000. Di sini ada beberapa contoh. Jadi tidak usah saya sebutkan, tinggal dilihat aja dan dipahami. Oke, demikianlah presentasi untuk ujian akhir nasional perpajakan dari saya. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Terima kasih buat Ibu Widya yang sudah memberikan ilmunya kepada saya secara pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.